Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk dulu? Pak, selamat siang. Selamat siang. Boleh duduk dulu. Ya. Oke, mungkin di sini karena kita baru pertama kali ketemu gitu, mungkin kita bisa perkenalan diri dulu gitu. Ya, baik. Sebelumnya Bapak perkenalkan, nama saya Budi. Kebetulan kunjungan saya ke sini ingin berbicara dengan Bapak langsung terkait permasalahan yang ada di diri saya. Begitu, Pak. Oke, baik. Budi, terima kasih ya pada Budi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Adi gitu. Bisa panggil saya Pak gitu. Nah, di sini tuh kita dari saya sendiri gitu menjamin kerahasiaan di sini. Jadi dari Budi sendiri itu bisa menjelaskan atau menceritakan semua yang Budi rasakan gitu dan permasalahan apa saja yang Budi alami sampai saat ini gitu. Ya, baik, Pak. Mungkin langsung dimulai dari masa atau Boleh langsung dari kamu aja. Kamu mau cerita mulai dari mana boleh? Jadi gini Pak, kadang saya tuh suka ngerasa sama diri saya tuh gak percaya diri gitu, gak pede gitu kalau misalkan ketemu sama orang-orang atau mungkin berinteraksi sama orang-orang atau mungkin di lingkungan pertemanan saya sendiri juga. Saya kadang suka ngerasa gak percaya diri gitu Pak, jadi suka ngerasa kayak minder lah istilahnya kayak gitu Pak. Nah itu kira-kira bagaimana apa yang mengatasi hal itu yang ada di dalam diri saya gitu. Nah, nah kamu kenapa awal mulanya nggak percaya diri itu kenapa gitu? Apa yang membuat kamu nggak percaya diri, Budi? Kayak kadang suka takut aja gitu Pak ketika kalau misalkan saya mengungkapkan sesuatu hal yang menurut saya sesuai dengan jalan saya, tapi ternyata hal itu tuh tidak sesuai dengan yang ada di lingkungan saya gitu Pak. Jadi kayak ya gak sesuai aja karena soal takut juga gitu Pak. Takut gitu ya. Oke, Budi, baik. Berarti sepertinya Budi itu memiliki rasa takut yang cukup besar gitu ya. Betul Pak. Interaksi sosial kayak gitu-gitu, berteman, maksudnya mulai hubungan baru gitu dengan pertemanan gitu. Nah, menurut Budi sendiri gitu, seperti apa sih sesuatu yang hal ini tuh sering dirasakan Budi gitu? Apakah sudah dirasakan sejak kecil, sudah dari lama, atau baru-baru saja gitu? Nah kebetulan emang saya tuh kadang dari kecil kan saya tumbuh itu di lingkungan orang tua saya itu yang memang kalau misalkan bermain itu seringnya di dalam rumah Pak gitu. Jadi saya emang dulu jarang berinteraksi sama teman-teman di luar yang seumuran dengan saya gitu. Jadi saya lebih sering cenderung main di dalam rumah. Oke, berarti permasalahannya itu dari keluarga Budi sendiri itu kurang yakin gitu. Kalau misalkan Budi kalau bermain di luar tuh bisa aman gitu. Pak kayaknya. Ibaratnya tuh lebih inferior ya gitu. Keluarga Nah, Budi tuh merasa inferior gitu. Kemudian apa namanya kurang adanya kepercayaan terhadap Budi sendiri dan kemudian perilaku sosialnya pun kurang diasah gitu dari sejak dini gitu karena sering apa bermainnya tuh masih sering di dalam rumah saja gitu jadi kurang interaksi sosial jadi bener gitu ya. itu Pak seperti itu. Jadi memang kadang akhirnya lama kelamaan hal itu seiring berjalannya umur saya bertumbuh, jadi akhirnya ya hal itu makin nempel gitu Pak di diri saya gitu. Jadi ya saya pribadi juga tidak bisa apa ya namanya, tidak bisa mengatur lah gitu Pak, kayak tetap terus ada di diri saya hal gitu gitu, rasa tidak percaya diri, rasa ketakutan yang itu tetap ada gitu. Oke, berarti di sini saya melihat Budi berani berbicara tentang perasaan Budi sendiri gitu. Itu adalah sebuah langkah besar gitu. Nah, karena tadi kan Budi itu masih malu-malu gitu kalau misalkan mulai pembicaraan dengan teman. Tapi di sini Budi sudah berani berbicara gitu, sudah berani mengungkapkan perasaan, bagaimana
diri Budi sendiri, kemudian sudah menyatakan gitu pernyataan terkait perasaan yang sudah dirasakan dan kesulitan-kesulitan yang dialami Budi. Nah, itu satu langkah yang besar gitu bagi Budi gitu. Nah, saya yakin Budi itu lebih kuat dari apa yang Budi pikirkan gitu, karena sudah berani ngomong tuh sudah salah satu pencapaian yang luar biasa gitu Budi gitu. Nah, kemudian karena untuk potensi berteman Budi itu sebenarnya masih ada gitu. Nah, tapi Budi itu hanya perlu untuk memahami cara buat mendekati orang lain gitu. Nah itu kira-kira caranya gimana Pak cara mendekati orang lain? Nah, mungkin yang pertama itu Budi itu sadar gak sih kalau rasa takut yang Budi rasakan tuh berasal dari pola pikir bahwasanya Budi itu takut mencoba gitu, bener gak? Betul betul Pak, seperti itu sih ya. Kadang saya suka merasa kayak takut buat nyoba suatu hal yang baru gitu Pak, karena saya tuh punya ketakutan, oh nanti kalau misalkan nantinya kayak gini gimana ya, nah takutnya kayak gitu Pak. Oke, nah bagaimana kalau kita coba melihat situasi dan dari perspektif yang berbeda gitu. Misalnya jika Budi mendekati orang baru gitu atau teman-teman yang baru, apakah mereka akan langsung menolak Budi atau enggak gitu. Menurut Budi sendiri gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan saya mulai mencoba mendekati orang lain ya mereka welcome aja sih sama siapa menerima. Cuman kadang di diri saya aja gitu suka kayak takut gimana ya kalau misalkan dia punya pemikiran seperti ini, jadi banyak asumsi-asumsi yang saya telan sendiri gitu Pak. Oke. Nah, itu udah dijawab sendiri gitu dengan Budi gitu. Mungkin ada cara yang berbeda untuk berpikir tentang situasi ini. Jadi Budi itu kan dari teman Budi sendiri itu nggak langsung nolak ya, maksudnya masih tetap nyoba ngobrol juga kan sama Budi. Nah, itu tuh salah satu cara yang bisa Budi lakukan gitu. Nah, Budi kira-kira udah pernah nyoba nggak ngobrol sama orang baru? Nah, terus kira-kira hasilnya gimana gitu? Sebenarnya waktu hasil dari bukan pengamatan ya, hasil dari saya mencoba melakukan ngobrol dengan interaksi dengan orang baru ya fine aja sih Pak, tidak ada masalah seperti apa-apa. Cuman kadang kayak itu dia tadi diri saya karena memikirkan seperti itu, jadi akhirnya membuat diri saya kayak takut deh, jadi nggak percaya diri kayak mungkin sebenarnya tidak apa-apa gitu ya Pak ya buat mencoba interaksi lebih lanjut dengan orang baru. Cuman kadang saya itu harus bisa tetap menggali ilmu dan tidak percaya diri saya. Nah, itu dia. Budi itu udah bisa melakukannya dengan cara apa? Budi itu berani ngobrol dengan orang baru. Kemudian Budi juga saat ngobrol juga kan sudah lama gitu. Maksudnya durasi ngobrolnya juga lumayan lama kan. Nah, itu tuh sebenarnya Budi itu berani gitu. Nah, kalau sekarang gitu, bedanya Budi nyoba ngobrol pas dulu sama sekarang apa bedanya? Bedanya kalau misalkan mungkin kalau untuk sekarang saya mungkin lebih cenderung berani, lebih cenderung banyak apa ya namanya, membicarakan topik duluan lah gitu Pak. Sedangkan kalau misalkan dulu saya kadang ciut dan memilih lebih banyak diam ketika mengenal orang baru juga kayak gitu Pak. Oke. Nah, berarti karena Budi sudah ada pengalaman juga gitu, sudah berani mencoba, dulu juga sudah pernah gitu. Nah, bagaimana kalau minggu ini gitu, setelah mungkin pas masuk kuliah gitu ya, mungkin dari Budi bisa mencoba untuk memulai percakapan dengan satu orang baru gitu. Maksudnya Budi nyari satu orang, nyari teman gitu.
Nah, coba ngobrol sama dia gitu, gimana perasaan Budi mulai mencoba ngobrolnya tuh kayak gimana gitu, apa yang Budi rasakan gitu. Baik Pak, nanti coba saya ngobrol dengan orang-orang terdekat saya dulu ya Pak ya, kalau begitu. Nanti bakal saya coba dan bagaimana langkah yang harus saya ambil mungkin nanti sekaligus bisa saya lakukan di sana. Oke, betul betul. Nah, karena apa namanya, ngobrol tuh kan interaksi sosial ya, perlu dua arah gitu antara satu orang dan orang lain gitu, bener kan? Betul. Nah, kira-kira ketika Budi sudah ngobrol itu, Budi itu bakal apa sih yang akan dilakukan Budi gitu buat untuk mendukung orang tersebut gitu, karena kan perlu adanya timbal balik ya. Kira-kira timbal balik apa yang akan Budi berikan gitu kepada orang itu gitu. Mungkin timbal balik yang bakal saya lakukan sih Pak ketika saya ngobrol interaksi, ketika dia mengungkapkan perasaan apa yang dia rasakan atau mungkin langkah apa yang akan dia lakukan ya pasti saya support aja sih Pak, dukung itu. Jadi kayak ya saling memberi masukan lah Pak paling gitu. Oke, berarti lebih ke Budi kan mendengarkan kemudian merespon gitu, jadi bicaranya akan lebih dua arah gitu ya. Nah, boleh dari itu, boleh itu dicoba Budi gitu sebagai langkah yang baik gitu untuk membangun hubungan sosial antara orang baru gitu dengan Budi gitu. Mungkin boleh dicoba ya Budi cara tersebut gitu. Nah, kemudian setelah tadi kita berdiskusi gitu kan ya, setelah kita tadi ngobrol-ngobrol terkait apa namanya, mencoba gitu, kira-kira dari Budi sudah yakin untuk mencoba? Sejauh ini sih udah yakin mencoba karena juga saya udah punya pengalaman ya Pak ya, meskipun mungkin pengalamannya belum terlalu baik gitu ya Pak, tapi saya buat mulai sekarang mau buat mencoba lagi gitu Pak, seperti itu. Nah, baik, berarti Budi bisa mencoba gitu untuk yang pertama cari orang baru gitu, kemudian diajak ngobrol gitu dengan Budi gitu, karena kan Budi sudah ada pengalaman sepertinya dengan orang, sudah pernah pengalaman buat ngobrol dengan orang baru. Nah, kemudian setelah udah mulai nyaman gitu ngobrolnya, bisa saling menanggapi, jadi biar obrolannya tuh dua arah gitu, jadi terciptanya interaksi sosial gitu. Jadi yang mana Budi masih pemalu, sekarang ketika sudah mencoba mungkin Budi itu ya akan malu lagi gitu, karena mungkin apa sudah pernah juga kan melakukannya kayak gitu. Nah, karena dari Budi yakin ya, sudah yakin berarti ya. Nah, bagus. Nah, saya yakin Budi bisa melakukannya gitu. Saya akan menunggu kabar baik selanjutnya gitu, karena Budi akan mencoba ya mungkin di minggu depan ya mungkin. Boleh Nah, nanti saya kesini lagi. Wah, mungkin setelah Budi mencoba, mungkin nanti hasilnya bisa diberitahu ke saya gitu, bagaimana Budi mencobanya, apakah gugup atau bagaimana, perasaan apa yang Budi dapatkan gitu ketika sudah mencoba. Baik Pak, siap. Jadi mungkin saya bakal kembali lagi ke Bapak minggu depan terkait perkembangan yang sudah saya lewati. Oke, baik. Gimana Budi, kamu udah merasa lebih baik atau gimana? Alhamdulillah pas sejauh ini saya merasa lebih baik karena sudah bisa mengobrolkan hal ini dengan Bapak gitu. Jadi sekarang saya bakal mencoba langkah-langkah yang tadi Bapak sebutkan. Oke, baik. Mungkin itu ya, terima kasih dari Budi sudah mau bercerita, sudah terbuka dan sudah akan mencoba hal baru gitu, yang mana Budi masih takut tapi Budi sudah mencoba untuk ingin apa, menghalau rasa takut itu gitu. Terima kasih banyak, saya juga mengucapkan sama Bapak. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Oh, tidak. Saya mau izin pamit dulu sekarang. Ya, baik.
Terima kasih banyak ya Pak. Baik. Ini duluan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ditunggu kabar Ya, baiknya ya Budi. makasih Kak. Ya.